Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Pratama dari Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung, kelas 5B. Kali ini saya akan membuat video presentasi mengenai studio perancangan terpadu 2. Proyek kali ini adalah mixed use building, yaitu mall dan rental office. Kali ini saya menyusunnya bersama kelompok, yang mana ini nama-nama kelompok saya. Lalu untuk dosen pembimbing ada Pak Ari Fitrianto. Langsung aja kita masuk ke yang pertama, yaitu studi literatur. Oke, untuk yang pertama ini kita harus mengetahui definisi dari mixed use building. Apa sih itu mixed use building? Mixed use building adalah bangunan multifungsi yang terdiri dari satu atau beberapa massa bangunan yang terpadu dan saling berhubungan secara langsung dengan fungsinya yang berbeda. Nah, ini untuk pengertian secara singkatnya. Lalu tata letak mixed use building ini terletak dalam sebuah kawasan atau bangunan. Mixed use sangat mempengaruhi bentuk dan kombinasi antara fungsinya. Sebuah kawasan atau bangunan mixed use dapat dikatakan sukses apabila mampu menghubungkan beberapa fungsi dengan baik. Juga ada ciri-ciri bangunan mixed use. Yang pertama itu mewadahi 3 fungsi, urban atau lebih. Misalnya terdiri dari retail, perkantoran, hunian, dan entertainment. Ciri yang kedua itu terjadinya integrasi dan sinergi fungsional. Untuk yang ketiga, terjadi ketergantungan kebutuhan masing-masing fungsi di dalamnya. Untuk yang keempat, kelengkapan fasilitas yang tinggi memberikan kemudahan bagi pengunjungnya. Untuk yang kelima, peningkatan kualitas fisik lingkungan. Untuk yang terakhir, efisiensi pergerakan karena adanya pengelompokan berbagai fungsi. Lalu ada manfaat mixed use building. Yang pertama, kehadiran mixed use building dalam konsep bangunan memiliki dampak yang positif bagi berbagai pihak. Menurut Dennis Warho, terdapat T5 keuntungan dari konsep mixed use building, yaitu yang pertama, menghasilkan sistem sarana dan prasarana yang lebih efisiensi dan ekonomis. Selanjutnya, memperbaiki sistem sirkulasi, lalu mendorong pemisahan yang jelas antara sistem transportasi, lalu memberikan rangka yang luas bagi inovasi perancangan bangunan dan lingkungan. Nah, lanjut lagi, kita langsung masuk ke studi kasus yang pertama. Ini adalah bangunan kondominium Taman Anggrek. Itu berlokasi di Jalan Letjen, Suparman, Jakarta. Total luas bangunan ini adalah 360.000 meter persegi. Ini juga foto-fotonya. Nah, di mall kondominium ini memiliki center park. Ini untuk denahnya. Lalu ini studi kasus yang kedua, yaitu South Quarter di Jakarta. Lalu ini untuk spesifikasi bangunannya. Lanjut lagi ke studi kasus yang ketiga, yaitu The M40 di Bangkok. Nah, ini juga ada salah satu contoh mixed use building. Nah, sekarang kita memilih
alternatif untuk pemilihan tapak yang akan kelompok kami pilih, yaitu yang pertama ada di Jalan Jenderal Ahmad Yani dekat pusat perbelanjaan. Lalu untuk alternatif yang kedua itu ada di Jalan Veteran. Lalu ini yang ketiga di Jenderal Ahmad Yani juga, tapi dengan lokasi yang berbeda. Nah, di sini kami mendata untuk mendapatkan scoring tapak. Lalu didapatlah hasilnya. Lalu kami memilih lokasi untuk site yang ketiga. Nah, ini dia, yaitu Jalan Ahmad Yani. Lalu untuk luasan KDB itu ada 6.210, KLB-nya 62.100 meter persegi, KDH-nya 4.140 meter persegi, dan jumlah lantainya 10 lantai. Langsung masuk ke analisis site. Ini hanya bentukan konsep dasar dari kelompok kami. Ini juga dari matahari. Untuk respon perlunya sedikit perlindungan pada setiap sisi untuk mengatur intensitas yang masuk. Lalu juga menambahkan skin fasad pada area-area tertentu. Nah, ini untuk analis angin. Analis angin lagi ke kebisingan, ke orientasi, lalu pencapaian. Nah, ini untuk kesimpulannya. Lalu ini masuk ke besaran ruang. Untuk yang pertama, besaran ruang mall. Ada terdapat angkot tenan, retail, ruang pengelola, ruang pelengkap. Untuk ruang-ruang lainnya ada bioskop, departemen store, restoran, besar kecil, besar sedang, ruang manajer, sekretaris, engineering office, ruang servis, dan lain-lain. Nah, lanjut lagi untuk kebutuhan ruang di rental office. Nah, itu ada lobby, ada hall, ada ruang resepsionis, ruang tunggu, ruang staff, manajer, direktur. Nah, lanjut lagi untuk masuk ke zoning, area zoning. Untuk area pertama ini bisa dilihat dari gambar itu untuk yang warna abu-abu untuk area parkir. Lalu untuk warna ungu ada untuk area servis. Juga untuk area warna kuning itu area mall. Untuk warna merah area office. Lalu untuk yang warna hijau ada jalur evakuasi. Lanjut lagi ini untuk lantai mezanin. Maaf, di sini sudah masuk ke zoning dari konsep individu. Jadi di sini mengapa berbeda dengan yang dianalisis? Karena yang dianalisis itu bentuk bangunan secara kelompok. Kita membuatnya dengan kelompok. Untuk yang kali ini, konsep ini tujukan untuk individu, jadi per orang. Ini bentuk dasarnya bangunan saya, bentuk tapak. Makanya berbeda dari bentuk analisis yang tadi. Ini untuk lantai mezanin, saya membuat lantai mezanin untuk area parkir dan area manajemen mall dan office. Nah, bisa dilihat di sini untuk lantai mezaninnya. Dan di sebelahnya juga ada lantai untuk tower office-nya. Ini untuk organisasi ruangnya. Untuk ini lantai dasar, bisa dilihat dari sebelah atas untuk jalur servis.
tanda panah warna hitam dan biru ini untuk jalan masuknya, dan warna oranye itu jalan keluar. Lalu ini untuk lantai mezaninnya. Ini untuk lantai 2 sampai lantai 3. Ini untuk mezanin yang kedua. Nah, ini untuk lantai 4 terdapat bioskop. Lalu ini untuk masuk ke denah office. Nah, ini dari lantai 5 sampai lantai 8. Untuk lantai paling atas di office-nya itu terdapat ruang convention. Nah, ini untuk gambaran plotting. Bisa dilihat. Ini untuk mezanin lantai 1. Ini lantai dasarnya. Mezanin lantai 2, lantai 1 dan 3. Maaf, lantai 2 dan 3. Lantai 4. Nah, ini untuk plotting area office. Nah, ini untuk atap. Nah, masuk ke konsep bangunan dari kubahan masa. Dari sini bentuknya simple, cuman berdasarkan bentuk dasar persegi panjang, terus mengalami beberapa pengurangan. Namun pengurangan ini menggunakan bentukan lengkung agar membuat bentuknya tuh tidak kaku. Bisa dilihat dari warna yang oranye ini bentukan tapaknya. Lalu ke 3D-nya lebih ada dapat kubahan masanya itu yang di warna kuning ini. Lalu kalau untuk konsep bangunan sendiri itu menggunakan gaya modern dan sedikit futuristik, namun diikuti dengan gaya tropis agar membuat kesan yang megah dan nyaman. Jadi di sini untuk ada juga zoning area 3D-nya. Nah, ini masuk untuk ke interiornya, interior mall. Jadi di sini saya mendapatkan informasi dari Green Building gitu pada area interior, yang mana memberikan kesan asli dan dingin serta tenang pada area mall. Bisa lihat dari gambar-gambar ini contoh-contoh referensinya. Nah, untuk yang ini yang akan saya terapkan di dalam interior mall saya. Nah, ini untuk tampaknya. Tampak ini juga untuk tampak kiri, tampak kanan. Ini juga ada potongan arsitektural. Beberapa perspektifnya. Ya. Jadi sekian konsep studio dari studio perancangan terpadu 2 saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.